tinggal kali pertemuan lagi. Tinggal 3 kali pertemuan lagi malam ini, terus besok sama besoknya lagi kita selesai. Nah, malam ini yang akan kita bahas adalah isim-isim yang dibaca rofa. Pengenalan tentang apa saja sih isim-isim yang dibaca rofa itu. Nah, bagi teman-teman yang masih baru banget, nah ini ada apa aja kira-kira isim yang bakalan dibaca rofa. Yang yang pertama bisa dilihat isim-isim yang dibaca rofa di sini. Kita ke isim kana dan saudara-saudaranya dulu. Nah, di isim kana dan saudara-saudaranya, jadi saudara-saudaranya kana itu kan ada banyak ya, ada Bata, Soro, Laisa, Asbaha, Amsa. Nah, itu adalah saudara-saudara dari kana. Ini fungsinya apa? Di sini kana dan saudara-saudaranya ini yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman, ketika ada kalimat awalnya itu di sini itu al-mataru azizun. Al-mataru azizun. Nah, itu kan masih domah ya atau rofa semua ya. Nah, terus ketika kemasukan kana, maka jadi merofakkan isim. Berarti yang awal yang jatuh setelah kana pertama itu dibaca rofa atau doma, lalu menasobkan khobar, yaitu yang isim yang kedua setelah isim tadi yang jatuh setelah kana kan ada isim kedua itu aziz ya. Nah, itu jadi nasob. Nah, maksudnya adalah itu menasobkan yang itu ini. Jadi al-mataru azizun. Awalnya seperti ini al-mataru. Al-mataru azizun. Lalu kok kemasukan yang namanya itu kana di sini, Mas? Kemasukan kana. Maka dia jadi al-mataru, mohon maaf ini ghazir, bukan aziz. Afwan. Ghazir. Ghaziron. Nah, jadinya ini ghaziron. Hmm, itu. Jadi yang isim yang kedua atau khobar namanya, khobar kana itu dibaca so. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Saya ulangi, tadi fungsi dari kana adalah merofakan isi Isi. Narofa coba. dan menasobkan khobarnya. Jadi tadi kana, kana al-mataru ghaziron. Jadinya ghaziron, yang tadinya ghazirun jadi ghaziron karena ada kana seperti itu. Nah, setelah tadi kana ada juga namanya inna, khobar inna dan saudara-saudaranya. Nah, yang dibaca rofa itu khobarnya, khobar inna. Nah, berarti khobar itu kan yang mananya? Yang belakangnya nih. Eh, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Inna al-matara ghazi, ghazi apa ini harusnya? Ghazi, ghazirun. Inna al-matara ghazirun. Menasobkan
menasabkan isim atau mubtada dan merofakkan khobar. Setelah ada sama ina, lanjut yaitu ada namanya ke atas dulu. Ke atas. Nah, ini udah pernah kita pelajari ini. Ada namanya fa'il. Nah, fa'il itu bentuknya, fa'il itu kan pelaku ya. Bentuknya itu ada. Ada juga isim do. Isim dohir namat Fatimatu. Namat Fatimatu. Lalu isim domir jalasna. Nah, ini dohir Fatimah. Kelihatan dia. Dohir itu kelihatan. Kalau ini yang jalasna. Nah, ini fa'ilnya. Terus ada namanya masdar mu awal ya juzuan yaktasiro. Masdar mu awal fa'il. Nah, untuk lebih detailnya lagi nanti ada di yang level kedua, level lanjutannya. Oh, ternyata di sini ada fa'il itu bentuknya ada isim dhohir, isim dhamir sama masdar muawal gitu. Lanjut. Yang selanjutnya ada naibul fa'il. Ingat kemarin naibul fa'il itu untuk yang di mana naibul fa'il? Yang pernah kita bahas. Naibul fa'il itu berarti dia gimana? Yang untuk fi'il apa? Apa kemarin? Fi'il Majhul. 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 Futi al-babu. Nah, ini bentuknya isim mudhohir. Futiha al-babu. Nah, fi'ilnya mana masih ingat nggak? Be. Al Apa nama kucing yang diimati? domir. Nusirta. Nah, nusirta. Lalu juga ada masdar mu awal yusannu an yuqaddimana. An an yuqaddima. Itu namanya masdar mu awal. Lanjut, ada namanya mubtada. Nah, ini mubtada ini nanti penjelasannya ketika di level 2 detail ini. Mubtada. Nah, mubtada ini ada yang mu'rab sama mabni. Yang mu'rab ada mufrad musana sama jama. Zaidun tolibun. Itu mu'rab ya. Mu'rab itu berarti yang gimana kemarin teman-teman? Mu'rab masih ingat nggak? Yang gimana kemarin mu'rab yang Berubah. berubah. Kalau mabni yang Tetap. Tak. Zaidun tolibnya mufrad adanya Zaidun. Nah, ini mu'rab itu bisa nanti dimasukkan nah kan karena mau terus yang azza Zaidani Tolibani. Zaidani Tolibani. Nah, itu bentuknya musana nih. Musananya bisa dilihat di sini ada alif nun ya. Lanjut yang jama Az-Zaiduna Tullabun. Az-Zaiduna Tullabun.
Lanjut, tadi saya bilang mubtada itu ada mu'rab sama mabni. Sekarang yang mabni itu ada apa saja. Berarti dia itu tetap, dia itu nggak akan berubah meskipun dia kemasukan amil atau amil itu perusak ya. Ya, dia nggak akan berubah. Contohnya di sini adalah domir. Hiya tolibatun. Hiya. Dia itu selamanya hiya. Nggak akan al-hiya, nggak akan al-hiyu, nggak akan huyi atau hayi. Nggak akan. Akan selamanya istiqomah. Hiya. Ajak. Karena mabni. Terus mausul silah. Nah, kemarin kita udah belajar mausul ya. Alladhi. Dia selamanya alladhi. Nggak akan alida, alidi, nggak akan. Selamanya alladhi. Lanjut, isyarah. Dalika. Dia itu selamanya bakalan dalika. Nggak ada daliki. Nggak ada dulika, diliki, dilaki, dilaka. Pasti dalika. Isim isyarah atau kata tunjuk. Yang isim mabni selanjutnya apa? Ada namanya istifham. Ada namanya istifham. Nah, istifham di sini apa? Banyak ya. Sebenarnya kan huruf istifham itu banyak. Ada istifham ini yang apa sih? Istifham ini untuk pertanyaan. Man, aina, ila aina, ma'aman, bimada, limada, hal. Nah, ini istifham. Ini selamanya. Dia mabni selamanya man. Limada ya selamanya limada. Nggak ada limidi, limadi, lamida. Nggak ada. Dia selamanya seperti itu. Mabni, udah paten gitu. Walaupun dimasuki huruf jar, walaupun dimasuki apapun, itu eh, tetap saja dia itu mabni. Lanjut, yang selanjutnya ada syarat. Nah, di sini huruf syaratnya man juga nih. Man yazra yahsud. Nah, adapun nanti ketika kalian akan membedakan ini itu istifham atau syarat ya, itu nanti bisa dilihat di dalam konteks. Adapun nanti huruf syarat itu ada apa saja, isim syarat itu nanti pembahasannya ada di level-level selanjutnya. Man yazra yahsud. Ini pepatah ya. Ada teman-teman yang sering dengar kata-kata ini. Man yazra yahsud. Barang siapa? menanam Barang siapa yang menanam dia Iya. akan Barang siapa yang menanam, dia pasti akan menuai. gitu. Man yazra yahsud. Nah, itu tadi adalah isim mu'rab dan isim mabni yang mubtada. Lalu selanjutnya isim yang dibaca rofa itu selain mubtada yaitu khobar. Khobar mubtada. Nah, bentuknya itu ada yang mufrad sama ghairu mufrad. Ghairu itu maksudnya bukan. Bukan mufrad atau selain mufrad. Mufrad itu apa namanya bentuk satu maksudnya. Nah, kalau ghairu mufrad itu maksudnya selain bentuk satu gitu. Nah, kalau mufrad itu pokoknya dia yang bukan jumlah sama syibhul jumlah ya. Nah, kalau yang ghairu mufrad itu pasti selain yang tadi, yang syibhul jumlah sama jumlah. Syibhul jumlah itu berarti apa? Menyerupai jumlah. Dia menyerupai jumlah. Lanjut, di sini maksudnya menyerupai jumlah itu gimana? Ada namanya jar majruri misalkan. Kemarin jar itu sempat saya singgung ya, jar majrur. Nah, jar majrur fil fasli, al fasli ini majrur.
At-talamidu fil fasli. Nah, fil faslinya ini namanya jar majrur. Fi itu huruf jar, al-fasli isim majrur. Itu syibhul jumlah yang bentuknya jar majrur. Lalu ada juga yang bentuknya dhorof madruf. Dhorof, kata keterangan. Nah, banyak ya, ba'da. Apalagi? Ba'da qabl. لا بعدها غير دون Amama. Terus? رفع خلفا فوق تحت جانبا حولا كلما عند Ulama inda baina itu. Ya. Nah, at-talamidu dakhilal faslina. Ini dhorofnya dakhila. Madrufnya al-fasli. Dhorofnya dakhila. Madrufnya al-fasli. Dhorof, madruf. Itu khobarnya. Setelah ada syibhul jumlah, ada juga yang bentuknya jumlah. Nah, jumlah itu kan ada ismiyah sama fi fi'liyah. Yang ismiyah itu berarti didahului isim. Kalau fi'liyah berarti jumlahnya itu berarti biasanya didahului fi'il. Maksudnya di sini kan ini yang khobarnya ya. Maksudnya itu adalah khobarnya. Nah, berarti di sini maksudnya khobarnya itu dalam jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah. Nah, ini fasluhum nadhifun. Kalau yang ini yarji'una khobar. Yarji'una bentuknya fi'liyah. Itu adalah isim yang memang dibaca rofa. Nah, mungkin dari teman-teman apa namanya ada yang baru banget dengar tentang isim-isim yang dibaca rofa ini. Tapi beberapa juga ada yang sudah pernah kita bahas yang memang ada materinya di min map ini. Di antaranya yaitu naibul fa'il yang sudah pernah kita bahas dan memang itu adalah materi di level 1 itu. Level 1 ini naibul fa'il. Terus pernah kita bahas di sini mufrad, musanna, jamak. Sudah pernah kita bahas ya. Terus domir, mausul, isyarah. Kemarin juga kita bahas. Nah, yang belum terbahas, yang di sini hanya pengenalan-pengenalan saja, itu nanti ada di level selanjutnya. Tadi setelah ada mubtada, lalu ada khobar, kita ke tawabi. Tawabi ini apa sih teman-teman? Apa yang dimaksud dengan tawabi? Halo? Nggak tahu Ustazah. Ya, tawabi ini adalah isim yang i'rabnya itu mengikuti sebelumnya. Tawabi itu boleh dikatakan tuh pengikut. Dia tuh suka ikut gitu. Ikut-ikutan. Memang ikut. Ketika nanti misalkan kok depannya apa? Misal depannya A, berarti belakangan juga ngikut A gitu. Itu namanya tawabi. Dia suka ngikut. I'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya. Nah, itu ada naat, atof, taukid, sama badal. Naat itu dia masuk di tawabi. Contohnya ada Zaidun Jamilu Tolibun. Nah, Tolibun dia kan lanjut ya. Al Jamilu tuh dia mengikuti siapa? Mengikuti Zaidun. Zaidun. Lanjut. Di sini ada
atof. Nah, atof itu kemarin sempat kita bahas di huruf ya. Masih ingat? Wa aufa. Terus hurufnya apa lagi? Summa salasin. Iya. Huruf of Zaidun wa Aliyun talibani. Mana atofnya di situ? Huruf waspada. Huruf wa. Huruf Wah, itu huruf wa. Wa. Taukid. Taukid ini berarti untuk apa? Untuk penguatan. Taukid itu memang untuk penguatan. Taukid. Zaidun nafsuhu tolibun. Nah, ini taukid ini nanti ada beberapa jenis ini. Rinci ini nanti. Taukid apa, taukid apa, taukid apa. Taukid lafdi, taukid maknawi, taukid banyak ini nanti. Lanjut ada badal. Badal itu pengganti. Pengganti. Zaidun aku Zainab Tolibun. Nah, badal ini juga nanti ada pembagiannya. Ada badal yang mungkin udah belajar. Ada badal ihtimal. Terus ba'du min kul. Nah, itu ada nanti beberapa jenis badal dan secara rincinya. Yang penting pas di level 1 ini tahu, oh ternyata naat-naat itu tadi sifat. Sifat kalau dia ikutnya naat man'ut. Man'ut itu berarti yang disifati. Atof itu boleh kita bilang itu tanda hubung. Wa dan terus atau. Nah, itu atof itu tanda hubung. Lalu ada taukid. Taukid itu tadi untuk apa? Menguatkan. Taukid itu nanti ada banyak juga itu jenisnya. Lalu ada badal. Badal itu apa tadi? Pengganti. Nah, untuk badal ini pengganti. Kalau yang ini memang teman-teman hanya pengenalan saja ya. Jadi wajar kalau teman-teman asing banget ya. Apa itu ya? Kok asing banget ya gitu. Nggak apa-apa karena memang perkenalan. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Baik, untuk mungkin yang teman-teman mungkin apa namanya, yang mungkin masih masih bingung, dengan yang penjelasan yang tadi, yang tentang apa sih sebenarnya yang ada di dalam taukid misalkan. Saya pingin taukid itu secara jelas, secara rinci. Ya, nanti boleh lanjut di level 2 ya. Lanjut di level 2. Nanti akan dibedah di situ. Begitupun dengan badal juga. Insya Allah akan dibedah di situ. Mungkin kalau di level 2 nggak ada, mungkin ada di level 3 seperti itu. Hal indakum soal, ada pertanyaan, teman-teman?